medis dan integrasi layanan kesehatan primer di Puskesmas dan Posyandu pasca akreditasi dan PMK 19 tahun 2024. Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, saya Rifki, saya seorang perawat di Puskesmas Pejawaran yang kemudian dimodifikasi oleh manajemen menjadi PIC atau IT di Puskesmas Pejawaran, tetapi tidak meninggalkan tugas pokok saya sebagai seorang perawat. Next, Mbak. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Kaku saya bahwa elektronik rekam medis sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam pelayanan kesehatan. Kami mulai dari pendaftaran, yang kami rasakan pendaftaran dengan adanya elektronik rekam medis itu sangat cepat. Ya, apabila pasiennya adalah pasien baru, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 60 detik untuk mendaftarkan ke unit atau poli yang dituju. Apabila pasien lama, beliau hanya mendaftarkan ke mesin antrian, itu hanya membutuhkan 5 sampai 10 detik saja. Kemudian yang kedua dari elektronik rekam medis ini adalah aman. Karena elektronik rekam medis yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, vendornya adalah PT Infocus, kami menggunakan e-Puskesmas namanya, itu sudah menggunakan berbasis web. Artinya ketika laptop rusak, mohon maaf, puskesmas terjadi kemalingan atau apa dan lain sebagainya, data dari rekam medis pasien tersebut tidak akan hilang. Yang penting mengetahui username dan password dari akun yang akan dibuka. Lalu kemudian fungsional. Fungsional yang dimaksud di sini adalah kami merasakan di Puskesmas Pejawaran, wilayah kerja kami, masyarakatnya itu banyak sekali yang tidak mengetahui bahwa pasien tersebut mempunyai BPJS. Tetapi dengan Puskesmas yang sudah terbridging terbridging ke BPJS dan kemudian terbridging ke Satu Sehat, cukup menggunakan NIK, pasien tersebut bisa diketahui bahwa pasien tersebut mempunyai BPJS atau tidak, lalu kemudian pasien tersebut aktif atau tidak, mempunyai tanggungan atau tidak, kelas berapa, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya Mbak. Tadi di pelantungan, Dr. Karyadi menyampaikan bahwa kader Pustu itu tidak diberikan hak akses untuk melakukan entry di elektronik rekam medis. Berbeda di tempat kami, Dr. Karyadi, mohon maaf, karena keterbatasan SDM yang betul-betul sangat terbatas, 17 desa, perawatnya hanya 9, belum yang ada di puskesmas, dokternya hanya 1, kami melakukan hak akses kepada kader untuk melakukan pendaftaran dan screening saja. Karena di elektronik rekam medis kami atau e-Puskesmas kami bisa diatur hak aksesnya, kader boleh melakukan sejauh mana. Dan di tempat kami, kader kami berikan hak akses hanya untuk pendaftaran dan melakukan screening ILP saja. Tidak bisa membuka data yang lain. Next, Mbak. Kami mempunyai mesin antrian sendiri, Bapak Ibu, karena pada saat itu kami tidak mempunyai biaya untuk membeli mesin antrian, sehingga kami berimprovisasi membuat mesin antrian yang alhamdulillah bisa terbridging ke terbridging ke mobil JKN, sehingga pasien-pasien juga bisa mendaftar melalui HP di rumah tanpa datang ke puskesmas. Dan ketika pasien datang ke puskesmas juga cukup 5-10 detik untuk pasien lama, lalu 30-1 menit untuk pasien baru. Next, Mbak, videonya bisa dinyalakan, Mbak Inaya? Ya, ini adalah video mesin antrian yang kami buat, Bapak Ibu, sangat sebentar sekali, kemudian nanti mesin antrian tersebut muncul, form tersebut, ya, nanti nomor tersebut pasien datang ke poli yang dituju. Sangat sebentar. Selanjutnya. Ini yang kami rasakan, Bapak Ibu,
manfaat setelah dan sebelum kami menggunakan ERM. Pada saat sebelum banyak di kotak saran kami menyampaikan bahwa pendaftaran lama, pelayanan lama, karena apa? Karena kita 17 desa, jumlah jiwa kami adalah 45.000 jiwa sekian, sehingga ketika kita mencari rekam medis manual, kami membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah, dengan adanya elektronik rekam medis, pasien bisa cepat sekali dilayani, tadi sudah disampaikan waktunya, dan kemudian mempunyai fungsi yang lain dengan elektronik rekam medis yang kami gunakan, pasien menunggu bisa sambil mendengarkan musik. Ya, kemudian suara panggilan jelas sesuai dengan nomor antri yang didapatkan pada saat di nomor antrian. Lalu kami juga bisa mendahulukan difabel, lansia yang memang butuh penanganan lebih dahulu. Pasien juga bisa melihat kapan dipanggil dan siapa yang sedang dilayani pada layar monitor di setiap poli atau unit yang akan dituju, Bapak Ibu. Next. Di Puskesmas Pejawaran juga pelayanannya elektronik rekam medis sudah sesuai dengan klaster. Kami sudah berkoordinasi dengan penyedia atau vendor dan kami melakukan setting sendiri sesuai dengan klaster PMK 19 tahun 2024. Itu sudah per klaster. Nanti ketika pasien tersebut mendaftarkan diri dengan NIK, dengan usianya, otomatis pasien tersebut akan masuk ke klaster masing-masing. Balita masuk ke klaster 2, dewasa klaster 3, dan lain sebagainya. Lalu juga tadi ada pertanyaan di sesi sebelumnya, bagaimana jika ada pasien TB yang dilayani di klaster 2? Yang melayani, yang bertanggung jawab siapa? Lah, di tempat kami, Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan bahwa ketika kami ada pelayanan di poli umum contohnya, lalu kemudian kita curiga TB, ternyata betul pasien tersebut TB, setelah dilakukan pemeriksaan, kita bisa melakukan rujuk internal ke klaster 4 untuk penanggulangannya. Jadi klaster 3 tetap melakukan pelayanan kesehatan, tapi rujuk internal ke klaster 4 sebagai penanggulangan lanjutan. Mungkin begitu Bapak Ibu untuk pertanyaan di sesi sebelumnya yang kami implementasikan di Puskesmas Pejawaran. Lalu di screening, tadi juga ada pertanyaan di sesi sebelumnya, bagaimana kami melakukan screening ILP. Ya, di tempat kami ada 44 screening yang kami bagi sesuai dengan klaster. Itu ada pengelolaannya di dalam aplikasi yang kami gunakan. Jadi tidak muncul semuanya. Contoh di klaster anak dan balita munculnya hanya sesuai yang dibutuhkan oleh screening untuk anak dan balita dan seterusnya. Termasuk tadi tambahan yang baru terkait dengan screening gigi dan mulut di tempat kami dari screening balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dewasa, lansia, semuanya ada Bapak Ibu. Nanti bisa saya praktekkan langsung ke aplikasi, mungkin nanti bisa ditanya, kemudian saya bisa praktekkan langsung bagaimana cara pengimplementasiannya. Lalu di SDI DTK dan tumbuh kembang, di aplikasi kami juga sudah ada, Bapak Ibu, di sini ada screening KPSP, lalu hasil screeningnya juga muncul, dan beberapa waktu yang lalu karena Pejawaran merupakan salah satu angka stunting ataupun wasting yang tinggi, kami membuat rujukan menggunakan form ini untuk dilampirkan ke rumah sakit sebagai bahan pertimbangan atau sebagai penunjang. Next, Mbak. Next. Next. Pemeriksaan tumbuh kembang anak. Ya, ini juga ada pemeriksaannya sendiri. Kami ini berjalan tidak hanya di puskesmas saja, kami juga melaksanakan itu di posyandu, yaitu tingkat rendah, berarti tingkat RT RW, ada posyandu, di sana kan fungsinya adalah promotif preventif. Lalu kemudian di pustu juga kami melaksanakan itu karena di sana ada promotif preventif yang dibantu oleh tenaga kesehatan lain, ada perawat, ada bidan, lalu 2 kader. Lalu kemudian pelayanan imunisasi, ini yang kemarin dibahas oleh Pak Natsir, bahwa beliau menyampaikan sebaiknya di pelayanan di dalam gedung menggunakan aplikasi, di luar gedung menggunakan ASIK. Kami di Pejawaran itu sudah menggunakan EPUS 100%, Bapak Ibu, karena sudah terbridging Satu Sehat. Sayangnya, EPUS ini belum terbridging dengan ASIK. Itu yang menyebabkan teman-teman bidan desa mengeluh kepada kami PIC Puskesmas,
berharap ASIK dan e-Puskesmas ini bridging, karena semuanya di e-Puskesmas itu ada semua Bapak Ibu. Kemarin Pak Natsir menyampaikan di ASIK itu yang bisa dilayani adalah PTM atau penyakit tidak menular, ada imunisasi, ada pelayanan ibu hamil, ada imunisasi WUS atau wanita usia subur, dan imunisasi ibu hamil, semuanya di aplikasi yang kami gunakan itu ada. Sayangnya belum terbridging ke ASIK, sehingga bidan desa itu masih mengentry 2 kali. ASIK-nya iya, ERM EPUS-nya iya. Dan itu yang menjadi kendala kami, tapi alhamdulillah dengan komitmen bersama sampai hari ini pelayanan di desa menggunakan elektronik rekam medis semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Next, Mbak. Ya, tadi juga ada disampaikan oleh Dr. Karyadi bahwa ada 3 poin untuk menjalankan integrasi layanan primer. Yang pertama adalah terkait dengan siklus hidup. Lalu yang kedua adalah pendekatan pelayanan. Yang ketiga adalah pemantauan wilayah setempat. Dan pemantauan wilayah setempat kami sudah menggunakan Geographic Informasi System, Bapak Ibu. Jadi kami bisa menampilkan perdiagnosa resiko penyakit apa yang ada di wilayah tersebut yang berpotensi menjadi KLB atau berpotensi menjadi wabah. Lalu kemudian bisa kami tanggulangi bekerjasama dengan klaster 4 tentunya untuk menanggulangi hasil dari pemantauan wilayah setempat dari pelayanan kesehatan ya, dari baik itu dari tingkat terendah Posyandu, Pustu maupun di tingkat kecamatan Puskesmas. Nanti bisa saya praktekkan melalui aplikasi. Next. Next, Mbak. Ya, dari elektronik rekam medis, Bapak Ibu, kita bisa melakukan penarikan data untuk e-kinerja pegawai. Kami sudah melaksanakan itu sudah lama, ya, sudah lama menggunakan e-kinerja melalui penarikan data e-Puskesmas atau ERM. Lalu untuk lintas program dan lintas sektor menggunakan informasi data Puskesmas. Ya, kita juga bisa menarik data, lalu sudah tampilannya itu sudah seperti tabel. Jadi semuanya sudah enak sekali, lalu kita tinggal tempel ke PowerPoint dan itu bisa digunakan untuk melakukan presentasi ataupun rapat yang dibutuhkan lintas program ataupun lintas sektor. Lalu penarikan data pelayanan ILP desa untuk Pemdes. Itu jadi awal mulanya saya sedikit bercerita ketika kami memulai ILP setelah kami belajar dengan Dr. Karyadi, kami berdiskusi dengan seluruh pemerintah desa. Lalu pemerintah desa menyampaikan, apa Mas manfaat kami, kok kami untuk memberikan laptop, untuk bayar wifi, untuk bayar kader dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, apa yang Bapak punya kendala apa di desa? Lalu mereka punya kendala kesehatannya adalah banyak warga mereka, pemerintah desa, yang apabila ketika masuk rumah sakit, hari itu juga minta dibuatkan BPJS. Nah, dengan adanya integrasi layanan primer, pendekatan pelayanan kesehatan, lalu aplikasi kami juga sudah terbridging ke BPJS, dengan mengetahui NIK-nya saja, pasien tersebut akan bisa diketahui bahwa pasien tersebut mempunyai BPJS atau tidak. Nah, laporan ini kami berikan kepada pemerintah desa melalui bidan desa yang ditarik data oleh kader ILP atau kader Posyandu, diberikan kepada bidan desa dan bidan desa memberikan kepada pemerintah desa. Ini loh Pak, pasien-pasien yang berisiko terkena penyakit stroke contohnya, tetapi belum mempunyai BPJS dan tidak mampu, sehingga pemerintah desa mempunyai tindakan-tindakan preventif Bapak Ibu untuk membuatkan BPJS sebelum terjadi sesuatu. Tentunya BPJS PBI atau non PBI itu adalah kewenangan dari pemerintah desa tergantung dari syarat dari BPJS itu tadi. Lalu kami juga bisa menarik data kunjungan pasien, baik itu secara diagnosa, jumlah laki-laki, perempuan, ataupun per wilayah. Itu kami juga bisa melakukan penarikan data tersebut. Lalu penarikan data diagnosa tertentu juga kami bisa, contohnya penanggung jawab Kesling ingin mengetahui jumlah skabies ada di desa Penusupan contohnya. Itu bisa kita ketahui berapa jumlahnya, laki-laki berapa, perempuan berapa, bahkan by name by address. Next, Mbak.
Tadi Dr. Karyadi juga sudah menyampaikan bahwa bisa menjalankan integrasi layanan primer, kuncinya adalah keterlibatan semua mitra. Oleh karena itu, kami melangkah mulai dari diskusi dengan lintas sektor kecamatan, lalu kemudian dengan pemerintah desa, dan kemudian kami juga tidak lupa hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan internal puskesmas untuk menjalankan integrasi layanan primer. Next, Mbak. Kami juga melakukan rekrutmen kader ILP, Bapak Ibu. Tujuannya adalah apa? Kami ingin mendapatkan kader koordinator terbaik. Jadi di dalam rekrutmen kader ILP atau kader posyandu yang membantu dua orang ini, membantu bidan desa, itu adalah dia yang mendapatkan 25 nilai 25 kecapan kader terbaik dan kemudian mendapatkan nilai pengentrian pendaftaran ERM dan screening terbaik. Sehingga pada saat pelaksanaan ILP, bidan desa sudah tidak perlu mengajari lagi dalam hal 25 kecakapan kader maupun dalam hal pengentrian, pendaftaran, dan screening ILP. Karena kami keterbatasan SDM, apabila semuanya dientri oleh bidan desa, kami tidak mampu. Sehari pasti akan banyak pasien yang tidak dilayani secara ERM, sehingga kami mengambil keputusan atau modifikasi bahwa kader ILP kita berikan hak akses untuk pendaftaran dan screening ILP, sehingga bidan desa ataupun perawat yang membantu pelaksanaan ILP di desa, mereka hanya melanjutkan anamnesa, lalu kemudian diagnosa dan kuratif atau pengobatan jika memang diperlukan untuk diberikan pengobatan di tingkat pustu. Kami juga sama seperti Dr. Karyadi, karena kami jumlahnya 17, kami tidak bisa langsung 17 desa, kami pertama 9 desa dulu, setelah 9 desa kami anggap oke, bisa melaksanakan, pemerintah desa juga bisa melanjutkan, bisa mendukung, kemudian kami melanjutkan ke seluruh desa, yaitu 17 desa. Next, Mbak. Ya, di samping kami melakukan rekrutmen kader ILP, Bapak Ibu, kami juga melakukan komitmen bersama dengan pemerintah desa dalam menjalankan integrasi layanan primer yang ditandatangani oleh seluruh kepala desa, sehingga ini menjadi komitmen kita bersama bahwa integrasi layanan primer bukan program puskesmas, tapi adalah tujuannya untuk masyarakat, sehingga pemerintah desa mau bekerja sama untuk menjalankan integrasi layanan primer ini. Dan alhamdulillah kami sudah berbasis digital sehingga dalam penarikan data dan pelaporan data juga sangat mudah. Next, Mbak. Next. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, saya mohon maaf, mungkin nanti saya akan praktekkan langsung secara aplikasi sambil menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin itu Ibu Upi. Oke, baik Mas Rifki, untuk Bapak Ibu saya mohon izin untuk langsung saja ya, karena mengingat tinggal sedikit, dan mohon izin Mas Rifki untuk pemaparan aplikasinya nanti sambil menjawab diskusi atau bagaimana? Sakit Ibu. Oke, baik. Saya izin dulu menanyakan yang ada di chatroom dulu, Bapak Ibu. Nanti setelahnya saya memberikan kesempatan untuk yang raise hand. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah dari Ibu Sri Eka Handayani. Izin bertanya, untuk waktu pelayanan aplikasi error, apa yang dilakukan oleh Puskesmas? Karena jika menunggu aplikasi diperbaiki, pelayanan akan menjadi lama. Seperti itu, Mas Rifki, langsung dijawab, ya? Terima kasih Bu Sri Eka. Kami di Puskesmas Pejawaran, di aplikasi kami ada yang namanya fitur tunda, Ibu. Jadi kami tetap bisa melaksanakan pelayanan, kita menggunakan fitur tunda terlebih dahulu, dan kemudian pada saat listrik sudah nyala atau WiFi sudah nyala, kemudian kita bisa melakukan pengentrian. Mungkin begitu, Ibu. Nanti fitur tundanya bisa langsung diaplikasikan, Ibu? Ya, baik. Langsung Atau menjawab bagaimana? dulu ya, Pak. Mas Rifki, dijawab dulu, Mungkin ya. begitu jawabannya, begitu Ibu. Oke,
nanti mohon izin kontak Mas Rifki ya, nanti di-share ya, izin Mas Rifki. Nggih, Untuk ini menanyakan apakah ini sudah dilaksanakan untuk semua puskesmas di Kabupaten Purbalingga? Oh maaf Bu, mungkin Bu Erni ini puskesmas Pejawaran ini kalau puskesmas Kabupaten Banjarnegara bukan Purbalingga. Dan apakah sudah dilaksanakan di semua puskesmas? Jadi mungkin ini Mas Rifki bisa menjelaskan? Belum semua Nggih. ya Mas Rifki? Belum semua Eh, ya? Kami di Banjarnegara izin menyampaikan bahwa ada 35 puskesmas dan kami diberikan vendor ya, bukan diberikan ya, dikenalkan vendor oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, yaitu vendornya adalah PT Infokes. Jadi tentunya kami 35 puskesmas menggunakan Hmm. aplikasi yang sama. Tetapi berbeda dalam pengaplikasian karena setiap orang atau setiap puskesmas mempunyai kendala masing-masing sehingga pasti di dalam pengaplikasian tentu berbeda. Pejawaran sudah sampai titik ini, mungkin puskesmas lain bisa lebih jauh titiknya, artinya lebih baik dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana cara mengimplementasi dalam menghadapi masalah yang ada dalam menggunakan aplikasi yang ada juga. Mungkin itu Bu Upi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya dari Puskesmas Karangmoncol, bertanya, untuk pemanggilan pasien, apakah sudah berbunyi klaster, apa masih poli, nggih, Mas? Karena sudah pernah nyoba, tapi masih bunyinya poli, karena ambil data dari Piker BPJS Kesehatan. Terima kasih. Ye, Pak Budi, saya juga orang Karangmoncol kebetulan. Saya orang Karangmoncol, saya Ternyata desanya orang Baleraksa, Karangmoncol. Pak Budi. Izin menjawab bahwa panggilan kami juga masih menggunakan poli, Pak. Poli umum, poli KIA, poli USG. Nah, ini kami, saya sebagai PICI Puskesmas yang intens berkomunikasi dengan PT Infokes, terus memberikan masukan untuk penyesuaian sesuai dengan peraturan yang baru. Jadi mungkin itu dalam tahap ke arah sana, Pak Budi. Saya sudah menyampaikan juga kepada PT Infocus dan memang dalam proses karena untuk ke arah sana memang perlu pengaturan yang lebih detail lagi. Mungkin itu Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Mas Rifki. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Bu Erni dari Puskesmas Halmahera. Untuk dewasa hamil, bentar, ini ketutup. Untuk dewasa hamil, maksudnya klaster 2 tidak sesuai umur. Maksudnya ini bertanya, untuk misalnya ada orang dewasa hamil, oh ya, maksudnya klaster 2 tidak sesuai umur. Maksudnya jika hamil, maksudnya klaster 2, nggih. Betul, nggih. Iya, Betul ya, betul, Mas betul. Rifki ya, betul. Betul, Bu. Di tempat kami Ya, klaster 2. heeh. Ya, Bahkan betul. di peraturan terbaru juga kami kan untuk apa namanya eh, bersalin atau nifas itu kita juga masuknya ke klaster 2. Kalau dulu kan Nggih. pengertian kami rawat inap adalah lintas klaster, tapi sekarang sudah di klaster 2. Betul. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, Mas Rifki, ini ada pertanyaan dari, bentar saya ini ketutup lagi. Eh oh, dari Ibu Sri Sumarni, Karangpandan ya, Puskesmas Karangpandan. Untuk screening di klaster 2 dan 3, jika dilaksanakan semua screening membutuhkan waktu berapa menit tiap pasien. Mengingat juga memperhatikan waktu tunggu. Oke. Ini, Saya langsung jawab, Bu Ubi. nggih, Untuk silahkan. untuk di Pejawaran, screening ILP dilakukan oleh perawat di poli umum. Jadi saya cerita sedikit bahwa di poli kami itu dilakukan oleh 2 orang tenaga kesehatan. Yang pertama adalah perawat. Perawat bertugas melakukan anamnesa dan screening. Lalu kemudian selanjutnya nanti dilanjutkan oleh dokter. Dokter itu melakukan diagnosa dan kemudian kuratif. Jadi sehingga ketika pasien sudah dilakukan anamnesa, pasien tersebut sedang dilayani oleh dokter, kami perawat bisa melakukan screening ILP. Sebetulnya membutuhkannya tidak terlalu lama karena memang ketika pasien tersebut contohnya hipertensi, kita tanya sedikit saja kita sudah hafal guys lama-lama karena kita sering menggunakan screening tersebut akhirnya tidak terlalu lama. Awal-awal tentu pasti lama Pak Bapak Ibu ya. Kendalanya pasti lama karena membaca dulu dan lain sebagainya. Tapi karena itu kita lakukan setiap hari akhirnya per screening kita hafal juga
apa yang harus ditanyakan. Jadi kemudian kita lakukan pengentriannya juga tidak terlalu lama. Itu Ibu Sumarni. Oke, baik. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya bacakan 2 pertanyaan. Untuk selanjutnya nanti mungkin Mas Rifki bisa menampilkan yang tadi ditanyakan, ya, itu Iya. bundanya. Untuk selanjutnya, izin bertanya terkait dengan ERM, apakah petugas tetap melakukan penginputan data melalui aplikasi yang lain seperti Ekohor, SITB, SIHA, EPP, GPM? Bagaimana ini Mas Iya. Rifki untuk pelaksanaannya di Pejawaran? Iya, betul. Pak Untung, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kami Puskesmas Pejawaran terkait dengan itu juga kami masih melakukan double entry. Padahal sebetulnya di aplikasi ini, di e-Puskesmas sudah ada Bapak Ibu. Tadi sudah saya presentasikan, sudah ada, sudah lengkap. Tetapi sayangnya belum terbridging dengan aplikasi Kemenkes Asik itu tadi. Nah, sehingga kami kepada Bidan Desa sebagai pelaksana, kemudian teman-teman nakes sebagai pelaksana di Puskesmas, di sini kami juga meminta untuk melakukan double entry. Jadi di e-Puskesmas iya, kemudian di aplikasi yang dari Kemenkes ataupun aplikasi yang tadi disebutkan juga iya. Nah, sementara itu yang bisa kami lakukan karena itu terkait dengan kebijakan, terkait dengan proses yang tidak bisa kami intervensi, sehingga kami yang bisa kami lakukan adalah melakukan double entry. Itu Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan satu lagi sebelum sesi selanjutnya. Ini dari Ibu Diah Ayu. Izin bertanya, saya Puskesmas Jeruk Legi 1. Pelaksanaan screening dilakukan melalui Puskesmas. Pertanyaan pertama adalah, apakah pelaksanaan screening dilakukan melalui Puskesmas? Mungkin maksudnya inputnya. Pelaksanaannya apakah ketika pasien dilayani di klaster atau kapan? Satu pasien di screening berapa jenis screening? Untuk menarik laporan screening bagaimana caranya? Karena pernah dicoba laporan yang keluar hanya screening TB saja. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan Mas Rifki, nanti dijawab satu persatu, nggih. Terima kasih. Mbak Diah Ayu Kartika Sari nggih, dari Puskesmas Jeruk Legi. Pertanyaan pertama, pelaksanaan screening dilakukan melalui e-Puskesmas. Betul, Mbak. Kami lakukan melalui e-Puskesmas karena sudah ada sendiri bagian atau fitur screening. Dan itu harus kita atur terlebih dahulu supaya sesuai dengan klasternya. Contoh, klaster ibu dan anak, jangan 44 screening dimasukkan di dalam klaster tersebut. Itu nanti akan membingungkan pelaksana. Kami atur yang dibutuhkan saja untuk screening anak, contohnya begitu. Lalu kemudian pelaksanaannya apakah ketika pasien dilayani di klaster atau kapan? Betul. Tadi sudah saya jelaskan kalau di desa itu dilaksanakan pada saat setelah dilakukan tensi, kemudian pendaftaran, lalu yang ketiga kami melakukan screening. Gitu, nggih. Pendaftaran kita melakukan screening. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Contoh, kenapa kami kok meja pertama itu adalah justru malah pendaftaran, mohon maaf, pemeriksaan tensi contohnya, ataupun apa namanya pemeriksaan yang lain, itu untuk mengetahui potensi yang harus dilakukan screening untuk pasien tersebut itu apa. Contoh pasien tersebut pada saat masuk di meja pertama, kenapa Bu? Saya batuk-batuk, screeningnya PUMA. Begitu. Terus kemudian kenapa Bu? Saya mau kontrol tensi. Ketika ditensi tensinya tinggi, kemudian kita hipertensi. Itu yang dilakukan screeningnya. Lalu kemudian berapa jenis screening yang dilakukan screening? Nah, kami dalam satu hari kami melakukan satu screening dan itu continue terus-menerus sehingga nanti lama-lama akan terisi semuanya. Gitu. Karena setiap bulan pasien tersebut kita lakukan pelayanan baik di desa maupun di puskesmas. Nanti yang belum dilakukan screening kita lakukan screening. Contoh kunjungan pertama pasien tersebut melakukan screening PUMA karena batuk-batuk. Sebulan depan pasien tersebut masih batuk-batuk. Screening yang kita lakukan sudah bukan PUMA lagi, tetapi adalah TBC. Kemudian apa namanya kunjungan pertama hipertensi. Sebulan kemudian tentu masih hipertensi karena hipertensi adalah penyakit kronis. Lalu yang kita lakukan screening di bulan atau kunjungan selanjutnya adalah risiko stroke. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Lalu untuk menarik laporan screening bagaimana caranya? Mungkin nanti bisa saya praktekkan untuk melaporan screening. Jadi masuk ke laporan.
nanti penarikan data. Nggih, screening apa yang mau dilakukan penarikan. Jadi tidak hanya muncul TB saja sebetulnya. Mungkin itu Bu Upi. Baik, terima kasih Mas Rifki jawabannya tadi langsung dijawab semuanya. Baik, untuk sesi pertanyaan chatroom saya akhiri dulu untuk memberi kesempatan kepada yang raise hand. Di sini sudah ada Bapak Selamat Subur, selamat siang. Siang. Oke. Halo Bu, selamat siang. Selamat siang Pak, Selamat monggo siang. dipersilakan untuk langsung menanyakan. Oke, matur nuwun, terima kasih. Dari Assalamualaikum. Konawe Selatan ya Pak ini ya? Konawe Konawe Selatan, Bu. Selatan. Iya. Itu provinsi mana Pak? Sulawesi Tenggara, Bu. Oh, Sulawesi Tenggara. Wah, luar biasa jauh sekali ya. Silakan Pak Selamat Subur. Izin Mas Rifki. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. sama yang saya tanyakan tentang pelayanan di RME di rawat inap ini ya. Kami di antara di apotek dengan stok-stok obat dengan pelayanan rawat inap itu belum connect. Kenapa? Karena di rawat inap masih kebingungan bagaimana cara inputnya. Ya, jadi kalau misalkan kalau di rawat jalan sudah biasa, itu sudah sesuai alurnya, tapi yang dirawat inap ini masih kebingungan untuk menyelesaikan. Misalnya pasien dirawat 2 hari, nah itu gimana sistem penginputannya? Terutama di situ ada asuhan keperawatannya, bagaimana harus diisi, dokternya bagaimana harus mengisi, nah itu untuk rawat inap. Kemudian untuk screening PTM. Untuk screening PTM itu kita masih bingung juga sebenarnya. Itu dilaksanakan di menu screening klaster dan siklus hidup atau di menu pengelolaan seperti misalnya ada di sini khusus screening PTM. Nah, itu kan kalau misalkan pasien masuk umur 17 tahun misalnya. Nah, di sini sudah dianamnesis semua. Nah, di sini kan ada screening misalnya klaster dan siklus hidupnya. Terus kemudian di pengelolaan itu ada juga mengenai tentang pelayanan khusus untuk screening PTM. Nah, itu melalui mana yang di-screeningkan. Terus kemudian tadi Mas Rifki sampaikan bahwa di puskesmasnya itu bukan pendaftaran yang pertama ya. Bukan di puskesmas, Pak. Itu di kegiatan posyandunya. Oh, di Untuk posyandu. mengetahui screening. Kalau di puskesmas tetap pendaftaran. Nanti yang Oh, melakukan ya. screening di pelayanan. Oh ya, baik. Ini untuk misalnya tadi sudah ditanyakan nih, tapi masih belum jelas seperti saya. Untuk misalnya pembagian klaster-klaster ya. Apakah dengan pembagian klaster ini nanti masih ada seperti misalnya poli lansia, poli apa namanya lansia, poli umum, poli MTBS. Nah, apakah masih menggunakan juga istilah-istilah ini? Nah, itu saja Mas Rifki. Terima kasih. Izin langsung menjawab Ibu Upi. Silakan Pak. Pak Slamet, terkait dengan obat itu ada pengelolaannya sendiri, Pak Slamet. Jadi masuk ke pengelolaan obat, nanti di sana pengelola obat itu membuat ruang sendiri khusus untuk rawat inap, gitu. Nah, jangan lupa di dalam pengaturan mapping pikernya itu harus diaturnya rawat inap. Jangan masih rawat jalan, sehingga kita bisa melakukan pelayanan lebih dari 24 jam, Pak Slamet. Gitu. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu, Pak Slamet, apakah menggunakan vendor yang sama di Konawe Selatan? Oh, Iya, enggak. Mungkin itu hanya di pengelolaannya saja, Pak Slamet. Sebetulnya sudah bagus sekali, hanya di pengelolaannya saja, sehingga nanti dropping obatnya antara rawat jalan dengan rawat inap itu berbeda. Begitu. Antara rawat inap dan rawat jalan itu berbeda. Sehingga nanti dropping obat untuk rawat jalan itu untuk 24 jam, kurang dari 24 jam. Tapi untuk yang rawat inap itu bisa lebih dari 24 jam, Pak Slamet. Nah, bahkan di tempat kami terkait dengan BHP atau biaya habis pakai, spuit, kemudian DC atau kateter ya, ataupun BHP yang lain sudah bisa kita atur menggunakan e-puskesmas ini, Pak Slamet. Jadi ketahuan stoknya berapa, tidak perlu menghitung secara realnya, kecuali ada yang ambil ya Pak Slamet ya, itu berbeda. Tapi kalau secara kita harus tetap mengecek apa namanya data
tarik data ERM-nya dengan realnya itu tetap kita hitung nanti jadi harus sesuai. Tetapi untuk berkurang stoknya juga harus di-entry oleh petugas Pak Slamet. Jadi ketika menggunakan sepuit nanti di fitur atas itu ada alkes, nanti sepuitnya di-entry diambil satu. Nanti stoknya otomatis berkurang. Begitu juga dengan obat. Nanti otomatis akan seperti itu. Mungkin itu Pak, untuk lebih jauhnya kita harus bertemu ini Pak Slamet kayaknya ya. Ataupun kita harus, karena pengaturan itu tidak bisa melalui deskripsi verbal, kita harus praktek langsung. Nah itu membutuhkan waktu yang memang cukup lama gitu. Kalau tadi Dokter Karyadi ada 180 kaji banding, Pak Slamet, di tempat kami baru 18, nolnya hilang satu. Nolnya hilang satu, 18 puskesmas yang sudah kaji banding ke tempat kami terkait dengan ERM, itu dari, betul, Dokter Karyadi tadi menyampaikan tidak bisa habis selesai dalam 1 jam, karena kalau kaji banding itu sampai sini jam 9, bisa selesai sampai jam 3, jam 4 sore, dan mereka setelah pulang dari sini, kami juga membuat digital service, Pak Slamet. Jadi kami pandu, apabila setelah pulang dari sini kok masih ada kendala, masih ada bingung, gitu, nanti kami pandu dan nanti yang menjawab adalah masing-masing penanggung jawab unit dari tim kami. Kalau saya semua yang menjawab, nanti saya nggak cover apa-apa, Pak Slamet. Nah, lalu yang Ya, kedua adalah terkait dengan PTM. Nah, untuk PTM Pak Slamet itu pengelolaannya adalah Pak Slamet bisa masuk ke pengelolaan, lalu masuk ke ruangan akses, Pak. Lalu di sana PTM-nya itu di checklist. Nanti akan muncul fitur di biru di atas. Nah, PTM kami menggunakan fitur tersebut. Tapi kami juga masih menggunakan double yang asik juga karena memang sampai detik ini Infocus belum bisa membridgingkan antara Puskesmas dengan asik itu tadi. Begitu Pak Slamet. Lalu yang pertanyaan yang ketiga adalah pembagian klaster. Di tempat kami itu bisa kita atur sendiri di pengelolaan nama ruangan, lalu kemudian kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Sampai sejauh ini BPJS juga tidak pernah komplain terkait dengan nama tersebut, tetapi nama tersebut di tempat kami itu kami kasih nama adalah contohnya ya, apa namanya, klaster 2 dan 3 itu poli umum, tapi poli umumnya dikasih tanda kurung, Pak. Karena apa? Masyarakat masih bingung, Pak. Kalau kita cuma klaster 2 dan 3, nanti di lembar pendaftaran yang keluar dari mesin antrian itu, pasien bingung, klaster 2 dan 3 itu apa gitu, karena belum terbiasa. Tapi itu juga bisa dihapus juga nanti ketika masyarakat sudah teredukasi dengan baik, lama-lama nanti kami juga akan hilangkan nanti sehingga tidak ada lagi poli umum, kemudian tidak ada lagi poli KIA, tidak ada lagi poli MTPS dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Slamet yang bisa saya jawab. Kalau Pak Slamet mau lebih jauh, mungkin saya tunggu di Jawa Tengah Pak Slamet. Amin, insyaallah. ya. Terima kasih Mas Rifki dan Pak Slamet tadi sudah kayaknya ini perlu kaji banding virtual loh, karena ini kan dari Konawe ke mana Pejawaran itu waktunya nanti habis di jalan. Jadi nanti Iya. kami akan fasilitasi untuk kaji banding virtual dalam bentuk workshop dan tentunya Iya. lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi esensinya Mas Rifki. Ini nanti sudah Siap, kami oke. rencanakan kaji banding virtualnya ya Pak Slamet ya. Iya, siap, Oke, siap. baik. Selanjutnya, sebelum kita memberikan kesempatan Mas Rifi untuk menampilkan fitur yang tadi, saya membacakan pertanyaan yang di chat untuk pelaksanaan. Izin bertanya, karena pelaksanaan ILP, maka perubahan nama jumlah posyandu, bagaimana cara mengubah nama dan mengurangi jumlah posyandu, karena waktu diterangkan Pak Nasir harus disesuaikan, dirubah di Komdat, maka secara otomatis berubah di ASIK-nya. Ternyata tidak berubah di ASIK-nya. Di Komdat sudah sesuai dengan datanya, tetapi di ASIK masih data lama. Silakan langsung dijawab Mas Rifki. Mbak Sri Eka Handayani. Betul, kami di PT Infocus, mungkin Bu Sri Eka juga menggunakan vendor yang sama. Kalau memang vendor yang sama, jawabannya nanti akan nyambung. Bahwa kami di PT Infocus ya, atau Puskesmas, itu nama-nama PKD dan posyandunya saya buat sendiri. Kenapa? Karena sampai sekarang mereka PT Infocus atau selaku vendor itu membuat nama-nama PKD, jumlahnya kami adalah 17, baru membuatkan 3.
Nah, sedangkan kami data elektronik rekam medis ini sudah mulai dari tahun 2023 itu kami sudah mulai jalan. Kalau seandainya kami menunggu PT Infocus untuk membuatkan itu, nanti data kami banyak yang tidak terentry atau tidak terekam di rekam medis elektronik kami. Sehingga saya sebagai PIC Puskesmas membuat nama-nama ruang sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Ibu bisa kalau memang PT Infocus ya, Epus itu Ibu bisa masuk ke pengelolaan, lalu ruangan, lalu tambah baru. Nah, di sana Ibu bisa memasukkan ruangan yang ditambahkan, contohnya adalah PKD mana ataupun pustu mana, itu bisa ditambahkan, tapi jangan lupa mapping pikernya harus disesuaikan Ibu, biar nanti bisa terklaim BPJS dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian tadi juga ada disampaikan ya, sudah dirubah tetapi otomatis di ASIK tidak berubah betul Ibu, karena memang sampai sejauh ini PT Infocus belum terbridging, sekali lagi belum terbridging dengan ASIK. Nah, itu harapan saya sebagai pelaksana bahwa karena tujuan dari elektronik rekam medis ini adalah menyederhanakan atau menyingkat, sehingga saya sangat berharap nantinya elektronik rekam medis yang sudah terstandarisasi bisa terbridging dengan aplikasi-aplikasi yang memang ada di ASIK. Jadi sehingga kita entry satu aplikasi saja, kemudian bisa masuk ke semua aplikasi, dan dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten maupun provinsi bisa menarik data tersebut. Mungkin itu, Bu Upi. Ya, baik. Terima kasih sudah terjawab. Mas Rifki, sepertinya ini sudah waktunya untuk menayangkan yang fitur-fitur apa aja yang akan disampaikan. Kami memberi waktu. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya akan tampilkan terlebih dahulu, Ibu, terkait dengan pelayanan kami, untuk pemantauan wilayah setempat. Jadi pemantauan wilayah setempat kami itu sudah menggunakan Geographic Informasi System. Ini bisa dengan dua cara, bisa dengan JIS maupun dengan laporan. Kita menggunakan JIS dulu. Kita untuk mengetahui jumlah pasien yang berkunjung ke tempat kita dan terekam menggunakan elektronik rekam medis, Bapak Ibu bisa masuk ke JIS, lalu kemudian klik pasien, nanti kita akan muncul. Di sini adalah jumlah pasien yang sudah dilayani oleh puskesmas kami, Bapak Ibu. Dulu pada saat sebelum adanya elektronik rekam medis, data pasien kita yang terdata sebelumnya ada ILP itu sekitar kurang lebih 10.000 sekian. Tapi dengan adanya ILP, karena tidak hanya kunjungan sakit, tetapi bisa ada kunjungan sehat, sehingga ataupun kegiatan posyandu, sehingga yang terekam sekarang menjadi total 21.826. Ini pun masih 60% kurang lebih karena jumlah jiwa kita sangat banyak. Itu yang pertama, untuk mengetahui jumlah pasien per desa yang sudah melakukan kunjungan baik ke PKD, Pustu maupun Puskesmas. Lalu untuk mengetahui penyakit, Bapak Ibu bisa masuk JIS lalu penyakit, lalu Bapak Ibu bisa mencari ICD-10-nya. Contoh saya untuk mengetahui skabies di tempat saya. Ya, B86 ini untuk ICD-10-nya. Lalu intervalnya saya ingin mengetahui tahun 2024. Desa mana yang paling banyak di wilayah saya menderita skabies. Nanti akan muncul, Bapak Ibu. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu, semuanya akan muncul. Bahkan nanti yang paling banyak akan diberi tanda warna merah. Di sini ada desa penusupan 48. Karena memang seperti kita ketahui, skabies itu banyak diderita oleh teman-teman kita yang ada di pondok pesantren, dan di penusupan banyak yang belajar di pondok pesantren terkait dengan personal hygiene dan lain sebagainya, sehingga skabies di desa penusupan itu memang banyak. Nah, ini menjadi acuan kita untuk menindaklanjuti bagaimana potensi penyakit yang bisa kita tangani lebih dini sesuai dengan urgensinya. Nah, itu untuk skabies, dan diagnosa penyakit yang lain juga bisa muncul per ICD-10, Bapak Ibu. Itu untuk pertama. Lalu tadi pertanyaan bagaimana cara menambahkan ruangan PKD atau pustu. Bapak Ibu bisa masuk ke pengelolaan lalu masuk ke ruangan. Nanti di sini akan muncul, nanti Bapak Ibu bisa klik buat baru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan
membuat ya, bukan memberikan, membuat sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh di PKD ya, di sini ada ruangan aksesnya. Ruangan aksesnya PKD itu yang dibutuhkan apa saja, Bapak Ibu bisa checklist. Kalau yang tidak perlu diberikan hak akses nggak perlu Bapak Ibu. Gitu. Lalu tadi juga ada disampaikan bahwa kader tidak boleh mengentry ERM. Kalau di tempat kami boleh, tapi hanya pendaftaran dan screening. Kenapa? Karena kader juga saya berikan hak aksesnya hanya sampai pendaftaran. Bapak Ibu bisa masuk ke pengelolaan, lalu kemudian masuk ke pengguna. Nanti siapa yang mau diberikan hak akses ya, contoh adalah Pak Anang ya, hak aksesnya beliau akan saya kasih apa saja sebagai apa saja. Itu nanti akan muncul di sini. Nah, yang tidak perlu beliau juga tidak perlu kita berikan hak aksesnya. Itu. Lalu kemudian terkait dengan pelayanan tadi di integrasi layanan primer di desa ya, kita bisa masuk ke pendaftaran. Pasien kita itu banyak sekali yang tidak mengetahui bahwa dirinya punya BPJS, karena sekarang juga seperti yang kita ketahui BPJS sudah tidak mengeluarkan kartu BPJS, sehingga kita bisa masuk ke penjaminnya diganti BPJS, lalu kita masukkan NIK-nya si pasien tersebut. Contoh kita masukkan NIK saya ya, walaupun vaskes pertama saya bukan di sini, 3303121 40492. Lalu kita klik, nanti akan diketahui bahwa pasien tersebut kelas berapa, lalu vaskes mana, dan kemudian aktif atau tidak. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya tidak aktif, nanti akan muncul bahwa pasien tersebut juga tidak aktif. Begitu. Mungkin terus PTM, tadi dari Pak Slamet, bagaimana cara menampilkan atau mengentri PTM di mana. Nah, di tempat kami, ketika nanti tadi pengelolaan ruangan aksesnya kita klik PTM, PTM akan muncul di sini, Pak Subur Slamet dari Konawe tadi, nanti akan muncul di sini. MTBS, kemudian tadi saya juga menyampaikan SDI DTK, di mana kita klik tumbuh kembang. Nanti di sini tumbuh kembang akan ada muncul sesuai bulan. Contoh di usia 30 bulan. Nanti kita tanyakan sesuai dengan pertumbuhan kembang si anak. Contoh ya, ini pasien tersebut itu dari pertanyaan ini kemudian ada beberapa yang belum bisa dilakukan. Lalu kemudian kita simpan. Nanti di sini akan ada muncul penyimpangan. Lalu kemudian ada rujukan yang harus kita tindak lanjut, yaitu ke fasilitas lanjutan, yaitu rujuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Dan ini biasanya yang kami laksanakan kepada pasien-pasien anak-anak di bawah 5 tahun. Lalu selain itu juga ada pemeriksaan tumbuh kembang. Di sini nanti bisa diisi ya dan lain sebagainya. Nanti juga akan muncul dan ini bisa dilakukan print dan bisa dilakukan download. Sehingga akan memudahkan sekali kita dalam penarikan data dan kemudian sebagai rujukan tindak lanjut si pasien tersebut. Kami di sini juga ada haji, ada COVID, ada diare dan lain sebagainya. Sudah sangat lengkap sebetulnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan atau pengelolaan aplikasi ini dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing poli atau masing-masing unit. Dan di sini juga ada riwayatnya yang sangat lengkap, pasien tersebut berkunjung berapa kali, bahkan ketika pasien tersebut berkunjung ke PKD, nanti akan ada akan ada datanya. Katakanlah PKD dia berkunjung mengikuti posyandu lansia di PKD, nanti akan ada datanya. Di sana dilakukan pemeriksaan apa, dokter kami bisa melihat laboratoriumnya dan lain sebagainya. Dan kemudian kami di integrasi layanan primer kami di desa, kami juga sudah mendropping reagen Bapak Ibu untuk pemeriksaan deteksi dini di sana, karena kita seperti yang kita ketahui bahwa pasien-pasien di sana itu ada desa yang mempunyai kebijakan bahwa diberikan reagen gratis dari anggaran desa. Jadi sehingga kami melakukan pengelolaan laboratorium, lalu di sini kami membedakan mana yang untuk puskesmas dan mana yang untuk pustu. Dan yang untuk pustu atau PKD, di sini ada 3 jenis Bapak Ibu. Gula darah sewaktu ILP. Gula darah sewaktu ILP ini adalah reagen yang di-dropping oleh puskesmas untuk desa. Ya, karena apa? Sebetulnya pelayanan ILP ini adalah pemindahan pelayanan yang tadinya berpusat di kecamatan, kita pindah ke tingkat paling rendah RT RW ataupun tingkat desa yaitu pustu. Gitu. Lalu pertanyaannya,
Oke, lalu pertanyaannya, kenapa kok ada tanda BPJS dan yang tidak? Nah, ketika yang tidak itu biasanya adalah pasien umum dan kemudian kita tarik biaya jika dia memang pemeriksaannya ada di Pustu. Tetapi ketika pasien tersebut mendapatkan program gratis, kita bisa melakukan pengaturan di pendaftaran untuk nominalnya 0. Jadi pasien tersebut tidak punya BPJS pun tidak akan ditarik biaya di kasir. Oke. Lalu kemudian di sini itu adalah yang pertama, reagen atau gula darah suatu ILP, ada asam urat dan juga kolesterol. Itu semuanya dikasih tanda ILP. Lalu kolesterol mandiri ini adalah yang milik bidan desa. Biasanya bidan desa juga melakukan pemeriksaan karena stoknya habis lalu menggunakan stik sendiri. Itu juga bisa diklik sehingga pasien tersebut nanti akan muncul sesuai dengan stiknya. Karena apa? Kami sampai menghitung detail berapa reagen yang dipakai oleh pelayanan di desa, baik di Pustu maupun PKD. Mohon maaf, Pustu, PKD maupun Posyandu itu kita atur betul sehingga ketika si pelaksana kegiatan ini melakukan klik gula darah sewaktu, nanti otomatis di stok akan berkurang stoknya gitu. Nah, lalu kemudian gula darah Posbindu karena kita juga tahu program dari Dinas Kesehatan maupun pemerintah itu ada stik yang diberikan gratis untuk kegiatan Posbindu. Nah, itu oleh karena itu tidak mengurangi stok karena itu diberikan langsung oleh Dinas Kesehatan sehingga kami buatkan. Tapi nominalnya tetap Rp0 karena itu gratis. Nah, gitu sehingga nanti reagennya tidak bercampur menggunakan reagen mana, tetapi juga tidak menghilangkan riwayat dari pemeriksaan. Karena yang kami butuhkan adalah ketika melakukan pelayanan di desa, baik itu kegiatan di Posyandu maupun di Pustu, tetapi kemudian riwayatnya terekam dan bisa dilihat di puskesmas ketika memang perlu rujukan lanjutan dari desa dan bisa dilihat oleh dokter kami yang ada di puskesmas untuk menentukan terapi apa yang diberikan atau tindak lanjut apa yang harus dilaksanakan. Karena seperti yang kita ketahui, kenapa harus di puskesmas? Karena di puskesmas ada pelayanan komprehensifnya atau lebih lengkap. Nah, lalu kemudian yang dari desa juga ada gula darah dari desa karena masing-masing desa itu juga mempunyai kebijakan untuk membuat atau memberikan stik pelayanan di desa. Itu. Kemudian saya kemarin di wilayah kami juga terdampak bencana tanah bergerak atau tanah longsor yang kemudian kami harus membuka posko pelayanan dan kami juga sudah membuatkan ruangan pelayanan di sana. Kami menggunakan ruangan yang kami beri nama posko bencana Ratamba. Sehingga stok obat yang kami dropping di sana, jumlah yang kami layani setiap harinya, diagnosa apa yang potensi muncul di wilayah terdampak akan bisa kita ketahui, Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Upi, mungkin ada pertanyaan yang bisa saya share melalui aplikasi, silahkan bisa ditanyakan kembali Bu Upi, kalau waktunya masih ada. Baik, terima kasih Mas Rifki, tadi sudah ditayangkan ini sepertinya ini karena memang mohon maaf sekali paparan materi ini sangat menarik, tetapi karena memang jamnya itu mungkin ada beberapa peserta yang sedang menjalankan ibadah sehingga tidak maksimal, tetapi kami akan menayangkan ini nanti di YouTube-nya sehingga nanti teman-teman tadi sudah ada yang menanyakan segera ditayangkan. Untuk pertanyaannya nanti sebelum ada yang menanyakan langsung, ini ada satu pertanyaan. Puskesmas Pagentan 1, izin tanya Wong Bagus untuk tanda ini, katanya Wong Bagus. Untuk tanda tangan dokter yang terkait dengan TPAK di Pejawaran menggunakan apa? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi dari Pagentan 1, tetangga saya, bahwa kami untuk tanda tangan di puskesmas kami yang sifatnya adalah harus ada hard copy, yaitu inform consent, terus kemudian general consent, lalu hasil laboratorium, dan nota pembayaran itu kami masih melakukan print. Tetapi di desa, ada satu desa, namanya Desa Dharmayasa, pemerintah desanya sangat mendukung, Ibu, lalu kemudian membelikan tab khusus untuk tanda tangan di form tersebut, sehingga kemudian bisa ditandatangani di sana. Tetapi malah puskesmasnya belum punya. Dan kami untuk menganggarkan di tahun 2025 ini, insya Allah nanti kami akan ada ke arah sana untuk tanda tangan dari dokter, nanti bisa juga secara digital.
Itu Ibu Upi. Baik. Nggih. Baik, terima kasih Mas Rifki. Sebelum ada yang raise hand ini, ada satu lagi. Setelah ini baru yang raise hand dari Puskesmas Purwonegoro 1. Bagaimana cara menarik laporan dari EPUS, Mas Ah, Rifki, nggih. pertanyaannya? Ini saya tampilkan kembali. Tadi mohon maaf saya lupa cara menarik laporan. Ini juga bisa digunakan untuk menarik laporan e-kinerja dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa masuk ke laporan, lalu bisa masuk ke pelayanan pasien. Oke, nanti setelah masuk pelayanan pasien, Bapak katakanlah ini untuk e-kinerja ya. Untuk e-kinerja kita sampaikan saja yang tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari 2025. Nah, ini karena kita sudah per klaster, contohnya saya mau menarik untuk diri saya sendiri, itu saya untuk klasternya adalah klaster poli umum ya, untuk apa namanya klaster 3 gitu ya. Lalu kemudian namanya di sini namanya kita ganti nama kita sendiri. Nanti akan muncul secara otomatis. Nah, setelah itu nanti kalau mau mencari diagnosa tertentu juga bisa, tetapi kalau tidak ya bisa. Lalu kita cukup seperti ini, lalu kita tampilkan. Nanti otomatis akan menampilkan data dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari yang dilayani oleh Rifki Nugroho, itu ada 166 data untuk pelayanan dewasa dan lansia. Lalu kemudian bagaimana cara menarik datanya? Export Excel. Nanti otomatis akan terdownload di PC atau laptop Bapak Ibu. Nanti di sana bisa kita kirim ke Google Drive untuk bisa lampiran e-kinerja Bapak Ibu. Mungkin itu ya. Terus kemudian untuk laporan diagnosa tinggal diagnosanya kita sampaikan, diagnosanya apa sesuai dengan ICD-10. Kalau untuk mengetahui wilayahnya kita tulis saja wilayah desa mana, contoh desa Ratamba gitu, kita nanti akan muncul Ratambanya adalah Ratamba Pejawaran. Tapi jangan lupa untuk muncul semacam ini itu harus kita atur terlebih dahulu pada Geographic Informasi System atau pada pengelolaan wilayah kerja puskesmas. Mungkin itu Bu Upi yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Baik, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ini ada yang raise hand. Nanti akan kembali ke chatroom. Ada satu yang raise hand. Dari Puskesmas Purwonegoro 1, kami beri kesempatan untuk langsung saja. Terima kasih. Izin bertanya, suara saya masuk? Masuk Ya, Mas. Tanya ini Mas, dari siapa ya? Sebentar, dari Mas siapa? Faiz Satria Faiz Ramadan dari PIC-nya Epus Purwonegoro 1, Bu. Iya, monggo, Mas Faiz. Ya udah sambil menyampaikan. Ya, izin tanya tadi Mas, Oh, Mas Faiz ya. G. Izin Oh, tanya Mas Mas, Faiz yang ya silahkan. JIS tadi yang pasien sama penyakit itu bikin rumah-rumahnya gimana ya Mas? Yang apa Mas? Mohon maaf. Oh, pasien dan Yang penyakit. Oh, Mas Faiz GIS, bisa. yang Oke. GIS. Mas Faiz bisa masuk ke Mas, pengelolaan Mas. Saya share lagi izin Ibu. Oke. soalnya Mas punya nih jenengan kayaknya ada rumah-rumahnya saya. Oke. Nah, jadi untuk bisa menampilkan semacam ini, Mas Faiz, wilayahnya kita kenapa kok bisa muncul? Itu Mas Faiz harus masuk ke pengelolaan, lalu Mas Faiz masuk ke wilayah kerja. Mas Faiz, wilayah kerja. Nah, nanti di sini Mas Faiz harus mengisi wilayahnya itu lintang utara dan lintang selatannya sesuai dengan Google taggingnya. Nanti Harus di setelah Google Maps ya Mas? Iya betul. Nanti Mas Faiz klik buat baru di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Kecamatan Purwonegoro, kelurahannya mana. Nanti lintang utara dan lintang selatannya diisi. Nanti otomatis dia akan mencari titik koordinatnya sendiri, Mas Faiz. Oh iya. Oke. Ya, Atau karena dekat ini Mas Faiz, saya tunggu di Pejawaran. ada nomor HP-nya Mas? Iya, Ada Mas. nanti Ada, di-share, ada. nanti nomornya nanti di-share. Ya. Ya siap. Terima kasih banyak Ya, Bu. Mas. Sami-sami Mas Baik, Faiz. Mas Faiz. Selanjutnya Mas Rifki, karena ini ada beberapa pertanyaan lagi di chatroom. Yang tadi masih lanjutan pertanyaan dari Paketan 1. Untuk TBAK-nya berarti masih ngeprint form ya. Jadi selama ini masih ngeprint form. Langsung aja yang kedua ya, Mas Rifki. Yang kedua dari Ibu Dia Kartikasari, minta tolong cara tarik laporan screening. Kemudian selanjutnya adalah ini jempol untuk inovasi IT di RN. Terima kasih. Monggo disilakan Mas Rifki. Saya tampilkan kembali untuk masuk ke laporan, lalu di sini Bapak Ibu bisa mencari screening. Sebentar.
karena fiturnya sangat banyak, Bapak Ibu, jadi kita harus satu-satu. Ya, Bapak Ibu bisa masuk di sini, ya. Grafik screening ILP, nanti klaster mana yang dibutuhkan, lalu kemudian siklus hidupnya mana, nanti kemudian tanggalnya, ya, bisa dicari. Contohnya di tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari, nanti aplikasi, terus kemudian cari. Nanti di sini akan muncul, ya, screening-screening apa yang sudah dilakukan screening. Tidak hanya TB, semua screening akan muncul. Nah, ini sesuai dengan klaster. Ada 217 kunjungan pasien, lalu kemudian screening yang dilakukan kepada ibu hamil dan lain sebagainya nanti akan muncul semua. Mungkin itu, Ibu. Oke, baik. Jadi masuknya ke grafik screening ILP. Sudah terjawab. J. Oke, baik. Mas Rifki, yang ini tadi untuk pertanyaan cara menariknya, untuk yang pertanyaan yang tadi masih ngeprint, yang berarti TBK-nya masih ngeprint ya, Oke. Mas Rifki, Oke, manual karena form. kami keterbatasan Oke. sarana prasarana untuk tanda tangan dokter, itu kami belum bisa melakukan secara digital. Jadi apa-apa yang memang harus ditandatangani, yang harus ada hard copy-nya, memang kami masih melakukan printer, tetapi yaitu yang kita lakukan printer hanya general consent, informed consent, ya, terus kemudian hasil laboratorium. Terus kemudian apa namanya kita kalau desa itu satu desa yang sudah melaksanakan tersebut itu Desa Dharmayasa namanya, itu sudah menggunakan digital untuk tanda tangannya. Baik, terima kasih Mas Rifki. Ini masih ada satu lagi ya pertanyaan di room sebelum kita mari karena kita selesai Zoom-nya jam 13. Izin Mas Rifki, apakah bisa pasien daftar online dari rumah langsung connect ke RNA? Oh, nggih, betul Ibu. Kami Puskesmas Pejawaran itu sudah banyak yang mendaftar melalui mobil JKN dan masuk ke dalam mesin antrian kita. Sekali lagi, mesin antriannya kami buat sendiri, Ibu. Jadi, alhamdulillah bisa terkonek dengan BPJS, kemudian bisa langsung masuk ke poli yang dituju. Tetapi pasien Ulang Mas tersebut Rifki, jaringan Gimana? ya, ini putus-putus. Oh, nggih, sudah Diulang jelas? lagi nggih Mas Rifki. Nggih, nggih Ibu, izin kami Puskesmas Pejawaran sudah bisa mendaftar pasien itu dari rumah atau melalui mobil JKN. Jadi banyak pasien kita yang memang sudah mengetahui aplikasi mobil JKN itu mendaftar dari rumah lalu datang ke puskesmas itu hanya ngeprint nomor antri di poli masing-masing saja lalu langsung naik ke yang dituju. Nanti nomornya itu sesuai dengan pendaftaran pada saat di mobil JKN. Begitu, Bu. Jadi memang sudah terbridging mesin antrian kita untuk mobil JKN. Baik, terima kasih Mas Rifki. Luar biasa ya, tadi sudah memaparkan implementasi penerapan RNA di Puskesmas Pejawaran dan semoga apa yang disampaikan pemaparan pemateri hari ini semuanya dapat bermanfaat bagi teman-teman di Puskesmas maupun para Bapak Ibu yang mengikuti workshop ini. Dan sebelum kami mengakhiri, mungkin dari Puskesmas Pejawaran, Mas Rifki maupun Pak Kuku ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement-nya, silahkan untuk memberikan motivasi.
Nggih, izin mungkin dari saya dulu, nanti kemudian Pak Kukuh, nggih. Bahwa aplikasi yang kita gunakan adalah untuk menyederhanakan Bapak Ibu, dan kami sudah menjalankan ini kurang lebih mulai dari tahun 2023 bulan Maret, sehingga sudah hampir 2 tahun, dan kami sangat merasakan dampaknya atau manfaat yang dampak yang positif ya, tentunya karena banyak sekali masukan atau kemudian apa namanya apresiasi dari masyarakat setelah kita menggunakan elektronik rekam medis untuk pelayanan. Bapak Ibu, tentu aplikasi itu masih banyak kekurangannya. Kami terus berinovasi dan terus memperbaiki aplikasi ini secara internal Puskesmas dan terus berkoordinasi dengan PT Infocus sehingga nantinya aplikasi ini bisa terbitching dengan asik, sehingga teman-teman pelaksana tidak terlalu berat mengentri asik juga mengentri elektronik rekam medis yang sudah ditunjuk oleh masing-masing institusi atau puskesmas. Bapak Ibu, betul yang disampaikan Pak Natsir dan Dr. Karyadi tadi. Kalau kita berpikirnya susah, pasti susah. Kami juga mempunyai kendala yang sangat luar biasa di awal, tapi kami bisa sejauh ini karena komitmen kami yang terus diperkuat oleh manajemen